Jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir, di mata kuliah pemrograman web STT terbagi dari fikih program studi sisi informasi dan teknik informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pemrograman web. Nah, hari ini kita akan belajar tentang CSS, gitu ya. Di materi ini kita akan belajar bagaimana CSS didefinisikan ya, dan apa itu CSS. Baik ya. Jadi setelah kita belajar sebelumnya bagaimana membuat dokumen HTML dengan beberapa tag-tag yang digunakan ya, mulai dari body sampai tag heading, paragraph, order list ya, image, kemudian juga ada table dan form gitu ya. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan styling ya, membuat suatu style yang akan membuat halaman web kita menjadi lebih bagus tampilannya gitu ya. Jadi kalau HTML itu kerangkanya ya, terdiri atas beberapa tag gitu, maka style ini, CSS ini adalah bagaimana mendirikan stylingnya ya, gayanya gimana gitu ya. Jadi CSS kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Jadi stylenya didefinisikan bagaimana dokumen HTML ditampilkan gitu ya. Tentu saja elemen dokumen HTML di situ maksudnya ya. Kemudian juga nanti style dapat digunakan untuk memformat halaman web kita ya. Layoutnya bagaimana itu didefinisikannya di style ya. Style nanti disimpan dalam suatu kumpulan yang disebut dengan style sheet gitu ya. Kumpulan dari style disimpan dalam bentuk style sheet. Nah, style sheet ini nanti bisa juga didefinisikan dengan external style sheet yang dapat disimpan dalam suatu file yang berekstensi .css atau disebut dengan CSS file gitu ya. Nanti dengan CSS file didefinisikan di suatu file, maka bisa dipakai di beberapa dokumen HTML, bahkan di beberapa project gitu ya. Jadi perlu dipahami, HTML ada kerangka dari halaman web ya. Kalau CSS adalah bagaimana memperindah web kita gitu ya. Jadi kalau dianalogikan dengan rumah misalkan, maka HTML adalah kerangka rumahnya sudah jadi ya, tapi belum diberi cat gitu ya, atau diberi ornamen dan diberi hal-hal yang nanti bisa dilihat bagus dari luar gitu ya. Jadi bisa bedakan ya antara HTML dan CSS. Nah, jadi CSS jadi secara umum adalah sekarang sudah versi CSS 3 digunakan untuk presentation, tampilan dari elemen-elemen HTML dokumen ya. Dia terpisah dengan struktur dokumen. Jadi struktur dokumen beda ya, untuk membaguskannya atau stylenya beda gitu ya. Kemudian di sini ada CSS validator, ini penting sekali. Ini di alamatnya di sini jixy.w3.org. CSS validator ini gunanya untuk mentes, memvalidkan apakah CSS yang kita definisikan nanti sudah benar atau tidak gitu ya. Sangat sekali membantu, nanti bisa kita tahu beberapa kesalahan yang terjadi ketika mendefinisikan CSS. Kita cek benar nggak CSS-nya itu ya. Ini halaman web ini bisa diakses di sini ya, jixy. Tadi ya alamatnya, nanti ada CSS validator di sini gitu ya. Nanti kalian bisa tes langsung. Sini ada 3 cara ngetesnya, ada by Yuri. Jadi tampilkan aja, misalkan saya ingin mengecek website saya devexploiter.com, masukin aja URL di sini, atau bisa juga by upload file. Jadi ada file .css yang sudah kalian buat, bisa diupload ke sini ya, nanti dites sama dicek sama dia benar atau tidak codingannya, atau by direct input ya, dengan copy paste aja codingan stylenya, nanti paste di sini, nanti dites. Itu bisa ditekan lagi tombol ceknya. Contohnya saya mau cek by Yuri, alamat web saya devexploiter.com, dicek. Nah, nanti perlu beberapa detik untuk melihat hasilnya ya. Kita coba
perlu diketahui DFX Bata ini dibuat menggunakan WordPress, jadi harusnya sih sudah bagus styling CSS-nya ya. Nah di sini dikatakan CSS sudah level 3 ya, ya. Kemudian sudah ada, tapi sini ada warning di sini ada, mungkin ada beberapa yang diperingatkan untuk disarankan mendefinisikannya harus benar. Nah ini ada 3 warning yang salah misalkan. Nah ini jadi berguna sekali nanti ya ketika kalian membuat dokumen CSS atau mengecek website kalian sudah support atau valid belum CSS-nya, bisa menggunakan halaman web tadi ya, CSS validator namanya istilahnya. Oke. Nah kemudian bagaimana menulis CSS? Jadi ada 3 cara untuk menulis CSS, yaitu inline style, internal style atau disebut juga embedded style, dan external style gitu ya. Inline style nanti dia menyatu di dalam selektornya, kemudian internal style dia bisa kita definisikan di heading ya, eksternal kita definisikan lagi lebih luas lagi di suatu file CSS. Nah ini kita langsung aja praktekkan mungkin ya, mencoba nanti. Pertama inline style. Inline style ini ya kita di define ya bilangan HTML5 ya, itu atributnya adalah style. Jadi di setiap tag HTML kita bisa letakkan style di sini ya. Di tag membuka kita tambahkan style ya. Contohnya yang sederhana misalkan dalam div ya, dari area div misalkan kita ingin styling, kita gayakan dengan warna merah ya, style color red ya, sederhana seperti itu ya. Ini namanya inline style gitu ya. Nah, di inline style ini nanti isinya kira-kira kumpulan codingannya seperti ini. Ada selector, ada property, ada value, ada 3 elemen. Nah, contohnya H2 kita kenakan di tag H2 heading 2. Nah, style. Nah, H2 ini disebut selector, elemen selector. Ya, selector intinya. H2 itu selector, paragraf selector, order list selector, div selector gitu ya. Style kita kenakan di sini ada atribut dari selector ini, atribut. Nah di sini atributnya kita separasi dengan sama dengan, terus ada kutip 2 buka, kutip 2 tutup. Isinya nanti ada berupa property dan value. Propertinya contohnya kita mau buat stylenya H2-nya ini adalah fontnya 18 pixel misalkan. Ya udah, font min size titik 2 18 pixel. Kemudian warnanya orange. Ya, ada separasi di sini titik koma antara properti satu dengan properti lain dalam suatu atribut, yaitu contohnya color titik 2 orange. Jadi separasinya antara properti dan value adalah titik 2, antara properti dengan properti adalah titik koma. Itu jangan lupa ya, titik koma di sini. Ya, nanti di codingannya seperti itu. Nah ini contoh jika nanti ingin dicoba di dalam suatu file HTML, contohnya gini, H2 style font size tadi ya, tadi persis kayak tadi ya, teksnya adalah stated terpenuhi Fikri, nanti tampilannya seperti ini ya, orange seperti ini. Nah ini stylingnya seperti ini. Jadi inline style didefinisikan langsung di selektornya yang dituju gitu ya. H2 kita mau jadikan apa nih ya, langsung aja styling di situ ya. Nah teknik yang kedua adalah internal style atau embed. Ya. Jadi teknik ini mendefinisikan style sheet dalam tag heading, di dalam tag head dokumen HTML. Ya, jadi di awal dokumen itu ada HTML, kemudian ada head gitu ya. Di samping mendefinisikan title, bisa juga kita mendefinisikan style nanti di sini. Atau nanti kalau sudah belajar JavaScript juga bisa didefinisikan di sini. Nah, di sini stylenya kita definisikan ya. Nah contohnya ini kita HTML title style buka style tutup. Nah contohnya bodinya suatu halaman webnya adalah backgroundnya beige misalkan ya, background main color. Nah ini body ini selector, nanti ada atribut sini ya, heading 1 color blue, nah font family Arial. Berarti nanti semua heading 1 akan di set seperti ini ya. Kita coba ya. Nah ini H1 nanti berarti ini tidak perlu lagi kita pasang style di sini karena sudah didefinisikan H1 di sini. Nah, atribut dan properti dari stylingnya ya. Kalau body berarti nanti warnanya background beige contohnya gitu ya. Nah, kita coba aja ini codingannya. Saya sudah coba ini ya. Ini contohnya saya sudah coba di
Visual Code ya, kita akses halaman webnya. Nah, ini ya, warnanya biru. Nah, untuk heading satunya, heading 2-nya nama kampusnya, contohnya gitu ya. Jadi kalau ingin membuat inline style satu lagi ya, inline style dulu kita coba latihan, misalkan HR ya. HR itu horizontal rule, itu kita tambahkan garis misalkan, nah garis seperti itu. Nah kalau kita ingin warnain menjadi apa, merah misalkan, style, nah ini inline style, color red. Nah, kita coba save aja. Nah ini warnanya merah gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang mendefinisikan dari inline style. Kalau style yang di sini adalah style yang embedded style gitu ya. Jadi paham ya bagaimana menggunakan inline style dan juga internal style. Jadi internal style hanya bisa, yang ini hanya bisa dipakai di dalam dokumen file ini saja ya, cakupannya gitu ya. Cakupannya adalah kalau ini definisikan isi hanya bisa dipakai di dokumen ini aja, tidak bisa di dokumen lain atau di file lain gitu ya. Kalau yang inline style hanya bisa dipakai di saat itu aja, di HR saja. Jadi kalau ada HR lagi di sini, saya bikin HR lagi, ya dia warnanya tetap menjadi hitam tetap gitu ya. Jadi sedangkan kalau misalkan kita pasang di sini HR ya, misalkan color yellow misalkan ya, nah, maka HR yang di sini ini dia akan berwarna kuning. Nah defaultnya kuning ya, tapi berarti tingkat derajatnya lebih tinggi yang di inline style, karena yang kuning tadi ini ditiban dengan warna langsung merah. Misalkan ini saya hapus, ini jadi warna kuning. Ini HR saya, stylenya saya tidak gunakan inline stylenya, ini akan berwarna kuning. Nah tapi ketika kita mendefine di sini ya, contohnya sini style color red, kita define di sini. Nah maka nanti ditiban, diubah warna yang defaultnya yellow menjadi default menjadi merah gitu ya. Kita tes, nah ini merah. Nah, jadi pahami ya derajat ketinggian antara inline style dengan embedded style. Jadi inline style lebih tinggi, akan bisa meniban apa namanya ya, internal style gitu. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana nanti berikutnya yang ketiga adalah external style. External style ini lebih baik lagi karena dia didefinisikan di dalam dokumen lain, satu file lain. Ya, berisi hanya di situ codingannya hanya isinya styling CSS semua, tidak ada tag HTML. Jadi style CSS. Jadi keuntungannya nanti eksternal beberapa halaman web bisa menggunakan style yang sama. Misalkan kalian bikin ada 5 dokumen web, misalkan web 1, web 2, web 3, web 5.html. Nah, itu bisa memakai CSS yang sama, sehingga ketika akan diubah pewarnaan bodinya, misalkan akan diubah nih temanya nih, mau menjelang Ramadan misalkan temanya backgroundnya adalah hijau atau ada backgroundnya ada gambar ketupat. Nah, tinggal kalian ubah stylingnya, bodinya tuh di CSS-nya dengan tag demikian gitu. Ya. Misalkan di lain hari di waktu 17 Agustus warnanya jadi merah putih, ya itu bisa diubah bodinya gitu ya. Itulah bedanya ya. Jadi derajatnya lebih di atas lagi ya, external style, tapi yang lebih tinggi tadi inline style, barunya internal style, baru external style ya. Jadi perubahan tadi ya, satu baris kode di style sheet ini akan mengubah style tampilan di seluruh halaman web. Nah, caranya bagaimana? Cara buatlah head di sini. Ya, di dalam head ada link rel style sheet. Nama filenya apa gitu kan? Ya. Contohnya your style. Ya, nanti ada rel atribut ini mendeklar linknya, namanya harus diisi style sheet gitu ya. Nah, href berarti ini posisi filenya ada di mana gitu ya. Nama filenya apa? Posisi dan nama filenya, CSS-nya itu apa. Dalam satu dokumen bisa lebih dari 2 style didefinisikan gitu ya. Contohnya ini misalkan ada 2 CSS ya, misalkan nanti baiknya disimpan dalam folder CSS. Ada style.css, ada bootstrap.css misalkan ya. Nah, nanti headnya itu mengakses 2 file styling CSS gitu ya. Nah, ini berarti kalau yang bootstrap CSS ini adalah template atau CSS atau codingan style CSS bootstrap yang kita gunakan
ya, jangan diubah. Biasanya yang kita ubah nanti yang di style.css ini karena sudah kita sudah dibuatkan oleh vendor Bootstrapnya ya, sudah dibuat oleh programmer Bootstrapnya, tinggal pakai aja, tinggal kita pelajari bagaimana cara makainya gitu ya. Kalau ingin mendefinisikan ulang ya stylenya atau yang tidak disupport oleh Bootstrap, kalian bisa definisikan di .style.css gitu ya. Kira-kira gitu untuk external style. Jadi kalau saya demokan sedikit di sini, ya udah tinggal tambahkan aja di sini. Stylenya adalah link tadi ya, link, style sheet, href, misalkan my style .css, style saya gitu ya. Ya sudah save. Berarti kita harus buat file my style. Ya, bikin file baru, ya, simpan, namanya mystyle.css. Nah, posisinya ada dalam satu directory kebetulan di sini ya. Nah, ini mystyle. Nah, tinggal kita definisikan apa yang akan di sini definisikan. Misalkan tadi body, misalkan text color atau background, misalkan apa, aqua misalkan gitu ya. Nah, kita save. Nah, kalau ini kita coba apakah berubah. Nah ya berubah ya, jadi defaultnya adalah ini ya. Kenapa? Karena dia di definition ulang di sini gitu ya. Coba kalau ini kita pindahkan di sini, ikat ya, terus salah ini, salah kopasnya ini, stylenya harus diikutin gitu ya. Ini saya pindahkan di bawah sini. Oke, warnanya apa? Nah, warnanya jadi berubah gitu ya, perhatikan ya. Jadi kalau ini saya letakkan di bawah setelah style, maka dia akan warnanya ikutin warna biru. Tapi kalau saya letakkan stylenya duluan, kalau kita letakkan stylenya setelah ini, maka dia akan ditiban. Nah, itu perhatikan derajatnya ya. Internal inline style lebih tinggi derajatnya karena bisa langsung mengubah inline style. Inline style dapat mengubah external style asalkan didefinisikannya setelah link external style gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak nanti definisikan di sini file CSS-nya gitu ya. Baik, untuk materi bagaimana apa itu CSS dan mendefinisikan CSS sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan materi berikutnya yaitu CSS selector di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe, like, and share videonya.